在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Kemarahan Dewa Petir. Petir turun dari segala arah, satu demi satu, kilat berwarna perak tampak berenang di sekitar seperti ular kecil berwarna putih, semuanya berulang kali memancarkan cahaya menyilaukan. Baut petir ini mengandung sejumlah besar kekuatan yang ada dengan cara yang terlihat dengan mata telanjang, dunia dapat dengan mudah pecah di tengah kilat yang berkedip dan raungan yang menggelegar. Bang, 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 bang. Guntur datang satu demi satu, sesaat kemudian, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke awan gelap tebal, yang hampir berwarna perak, energi yang sangat menakutkan dikumpulkan di dalamnya. Tampaknya paviliun utara Wind Lightning ini benar-benar mengeluarkan modal besar untuk menangkapnya, mereka bahkan menggunakan formasi yang luar biasa. Menggunakan klan Han sebagai sandera dan memaksamu keluar memang sesuatu yang bukan gaya Wind Lightning Pavilion. Masalah hari ini mungkin akan membuat kita dikritik, karenanya, ini juga akan menjadi yang terakhir kalinya, namun, kami harus menangkap Anda, kami tidak akan mengizinkan gerakan 3000 petir digunakan oleh orang luar. Terlepas dari siapa yang menang hari ini, klan Han tidak lagi terkait dengan masalah ini. Orang tua dengan alis panjang itu menatap Xiaoyan dengan seksama. Suaranya seperti gemuruh guntur saat dipancarkan dari tirai petir. Bergema di seluruh kota Tianbei, mereka juga mengalami banyak tekanan saat menahan klan Han dalam tahanan rumah selama beberapa hari ini. Dengan mengucapkan kata-kata ini sekarang, mereka memperhitungkan orang-orang dari kota Tianbei dan klan Han. Tentu saja, tujuan terpentingnya adalah mengembalikan sedikit citra negatif yang telah terbentuk selama beberapa hari ini. Bagaimanapun, Wind Lightning Northern Pavilion hanyalah salah satu dari Wind Lightning Pavilions. Jika mereka akhirnya merusak reputasi Wind Lightning Pavilion sebagai akibat dari ini, mereka juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab untuk melakukannya. Xiaoyan dengan tenang memperhatikan ketiga pria tua itu. Seseorang tidak bisa melihat emosi apapun di mata keperakannya saat dia berkata, serang saja, aku, Xiaoyan, pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti menyerah dan membiarkan diriku ditangkap. Jika Anda ingin menangkap saya, Anda harus menunjukkan kemampuan yang tulus. Xiaoyan mengarahkan jarinya ketiga sesepuh saat mengucapkan kata-kata ini. Boneka iblis bumi di sampingnya juga memancarkan cahaya di matanya yang seperti lubang kosong, kakinya menginjak udara kosong saat itu berubah menjadi sosok berwarna perak yang bergegas ke depan. Hihi, Xiaoyan, lawanmu adalah Elder Lei dan yang lainnya, biarkan aku yang dulu menangani boneka ini. Boneka iblis bumi baru saja keluar ketika garis retak tiba-tiba muncul di tirai petir. Hong Tian Xiao bergegas masuk sambil tertawa keras, dia segera memblokir boneka iblis bumi. Bunuh dia! Mata berwarna perak Xiaoyan menyapu Hong Tian Xiao dengan sikap acuh tak acuh saat dia mengucapkan dengan lembut. Tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba memancarkan cahaya perak saat kata-kata ini keluar dari mulut Xiaoyan. Angin telapak tangannya juga menjadi sangat tajam, setiap pukulan membawa ledakan sonik yang dalam saat mereka dengan keras menghantam Hong Tian Xiao. Melihat bahwa boneka iblis bumi tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, Hong Tian Xiao tidak berani meremehkannya sedikit pun. Dia jelas tahu bahwa kekuatan boneka ini sangat menakutkan. Jika dia ceroboh, bukan tidak mungkin dia terbunuh olehnya, namun, untungnya tugasnya hanyalah menahannya dan tidak mengalahkannya. Douki merah menyala yang agung melonjak keluar dari tubuh Hong Tian Xiao. Dia menggambar dua pedang sepanjang 10 kaki yang menari dengan keras. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan boneka iblis bumi. Pertempuran besar yang intens segera meletus. Kilatan kilat yang berkedip-kedip di tubuh lelaki tua yang alisnya panjang menjadi semakin padat saat melihat Hong Tian Xiao berhasil memblokir boneka setan bumi. Dia menatap Xiaoyan saat dia berkata dengan suara yang dalam, formasi 9 penjara surgawi petir ini adalah formasi besar dari Wind Lightning Northern Pavilion. Ini dibentuk oleh 23 ahli Do Huangs dan 46 ahli Do Wang, apalagi kami bertiga akan bertindak sebagai pusat formasi.
jika Anda dapat menerobos hari ini, nama Anda Xiao Yan akan dapat mengguncang seluruh wilayah utara Central Plains. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah karena kata-kata ini, dia perlahan mengangkat tangannya dan memutarnya sedikit, sebuah bola meriam berputar spiritual yang sangat besar terbentuk. Segera, itu mengeluarkan, bang, dan melesat dengan eksplosif, jalan yang terdistorsi juga muncul di ruang kosong di sepanjang jalan. Dihadapkan dengan serangan Xiao Yan, penatua dengan alis panjang tidak berani meremehkannya, segel di tangannya berubah dan awan guntur bergejolak di langit. Segera, suara keras terdengar dan petir setinggi 3 kaki mendarat dengan keras, tampak seperti naga yang marah, itu dengan kejam menghancurkan bola meriam spiritual yang berputar-putar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua serangan ganas itu perlahan dimusnahkan, gelombang energi yang kuat menyebar dengan cepat dan ganas, namun, itu akhirnya tersebar ketika mencapai jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan dan Elder yang memiliki alis panjang. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu ketiga sesepuh. Ada pilar cahaya petir di kepala mereka yang melesat ke awan guntur, di antara mereka bertiga, hanya tetua dengan alis panjang yang mengarahkan serangan. Dua yang tersisa sepertinya menuangkan semua doki di dalam tubuh mereka ke dalam awan guntur ini. Formasi hebat ini memang sangat dalam. Keterampilan petir surga. Wajah tetua dengan alis panjang itu dingin dan tegas sementara segel di tangannya dengan cepat berubah, awan petir bergejolak secara acak di langit, sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan. Ci. Awan guntur bergejolak saat petir besar seperti ular yang tak terhitung jumlahnya melesat darinya, akhirnya, mereka menyerang Xiao Yan dari segala arah, aura yang kuat itu membuat hati seseorang merasa takut. Kaki Xiao Yan dengan lembut menginjak saat api hijau jade melonjak dari tubuhnya, itu segera meresap ke ruang ratusan kaki di sekitarnya, nyala api dengan ganas naik dan menggumpal menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Itu melebarkan mulutnya yang sangat besar dan kekuatan hisap melonjak keluar, petir yang ditembakkan ditelan olehnya. Setelah petir benar-benar ditelan oleh serigala api, gelombang demi gelombang guntur yang teredam mulai dipancarkan dari tubuh besar serigala api, tubuhnya juga menjadi sedikit lebih pucat, namun, itu akhirnya memperbaiki petir itu. Pergilah. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Ekspresi sengit segera melonjak ke mata serigala api saat ia membuka langkahnya dan melompat ke langit, menyerbu ke arah Elder yang memiliki alis panjang dan yang lainnya saat melakukannya. Sebelum serigala api tiba, suhu tingginya menyebabkan ekspresi ketiga sesepuh berubah, wajah mereka serius saat mereka berseru, api surgawi. Heaven Lightning Slash. Teriakan keras terdengar dan cahaya perak terang tiba-tiba melintas di langit. Segera, serigala api yang menerjang itu berhenti. Sesaat kemudian, itu perlahan terbelah, secara bertahap berubah menjadi ilusi di tengah suara, cila. Selama 10 menit lebih singkat ini, serangan kedua belah pihak sangat berbahaya meskipun sifat mereka tampaknya tenang, terlepas dari apakah itu serangan petir atau api, selama seseorang disambar oleh salah satu dari mereka, kemungkinan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Pertempuran yang begitu intens adalah pertempuran yang bahkan seorang Douzong biasa akan takut untuk bergabung. Xiao Yan, jangan seret-seret dengan mereka mendapat dukungan dari formasi hebat dan akan dapat terus menggunakan serangan petir, kekuatan spiritual saya tidak bisa bertahan terlalu lama di dalam tubuh Anda, oleh karena itu, kamu harus cepat dan menyelesaikan ini. Pengingat Tian Huo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini, dia menghirup napas dalam-dalam dan jarinya dengan lembut menekan segel api di kepalanya. Itu membentuk sebuah kait dan api berwarna putih pekat dengan cepat keluar darinya. Xiao Yan meraih Bone Chilling Flame saat itu muncul. Api hijau giok terbelah, berubah menjadi api hati yang jatuh dan api inti teratai hijau. 3 jenis api surgawi ditangguhkan di depan Xiao Yan. Akhirnya, ketiga jenis api itu tiba-tiba mulai menyatu saat tangannya terkepal. Segera, kekuatan yang sangat liar dan ganas menyebar. 3 jenis api surgawi. Bagaimana ini mungkin? Ketiga sesepuh, yang tidak menunjukkan fluktuasi emosional sebelumnya, mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat 3 jenis api surgawi di depan Xiao Yan. Semua dari mereka tanpa sadar menjerit tidak percaya. Ekspresi pria tua dengan alis panjang juga menjadi lebih suram setelah teriakan kagetnya terdengar,
tatapannya dipertukarkan dengan dua lainnya, mereka mengertakkan gigi dan segel di tangan mereka mulai berubah. Mengikuti perubahan cepat pada segel tangan mereka, pilar petir yang dipancarkan dari kepala mereka menjadi lebih kuat. Setelah menerima sejumlah besar petir Doki, awan petir di langit tampak seperti binatang buas kuno yang merayap. Itu memancarkan gelombang suara gemuruh rendah dan dalam yang menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa, energi liar dan kekerasan yang serupa dengan cepat terbentuk pada saat yang sama. Ketika energi liar dan kekerasan terbentuk, wajah ketiga sesepuh berangsur-angsur menjadi pucat. Tiga jenis api surgawi bergabung di tangan Xiaoyan. Saat mereka bergabung, benang kekuatan penghancur perlahan merembes keluar. Hal ini menyebabkan kekuatan spasial di sekitar Xiaoyan membentuk retakan hitam-hitam seperti benang. Retakan tiba-tiba muncul di udara saat ini. Dengan kondisi Xiaoyan saat ini, tidak sulit baginya untuk menggabungkan tiga jenis api surgawi. Oleh karena itu, teratai api tiga warna berukuran baskom perlahan muncul di telapak tangannya beberapa menit kemudian. Teratai api tiga warna berputar perlahan. Setiap kali itu terjadi, beberapa garis hitam gelap muncul di ruang sekitarnya. Xiaoyan, lemparkan benda bagus ini ke arah badai petir itu adalah pusat formasi selama tempat itu rusak, ketiga sesepuh ini akan terluka parah, bahkan orang-orang yang membentuk formasi di luar akan menderita serangan balik. Suara Tianhuo Zunze terdengar di dalam hati Xiaoyan saat teratai api terbentuk. Tangan Xiaoyan bergerak saat mendengar ini. Teratai api tiga warna di tangannya berputar dan terbang keluar, targetnya adalah awan guntur yang berputar di langit. Ekspresi dari tetua alis panjang dan dua lainnya berubah lagi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Mereka segera menggigit lidah mereka, 3 suap darah esensi dimuntahkan saat mereka berteriak dengan marah, 9 penjara petir surgawi, kemarahan dewa petir. Bang, bang, bang. Setelah teriakan ketiga orang itu terdengar, ledakan yang menggetarkan jiwa segera dipancarkan dari badai petir, kecepatan berputar juga berhenti lambat, segera, cahaya perak terang melesat dan tinju petir yang sangat besar, berukuran beberapa ratus kaki, menerobos petir itu. Itu kemudian runtuh. Ledakan sonik tajam dari seluruh penjuru langit pada dasarnya muncul satu demi satu saat kepalan muncul, suara berderak terus-menerus juga muncul, bahkan jalan di tanah tiba-tiba retak, menampakkan jejak kepalan tangan yang sangat besar. Tinju petir yang sangat besar membawa kekuatan yang menakutkan saat itu menghantam, momentum itu pada dasarnya bertujuan untuk menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun, cahaya tiga warna bergerak di bawah penutup tinju menakutkan tanpa menghadapi perlawanan apapun, meski ukurannya kecil, kekuatan destruktif yang merembes keluar darinya memunculkan garis retakan spasial saat itu berkembang. Api Lotus Might. Energi cahaya yang menyilaukan muncul seperti matahari, yang tiba-tiba muncul di langit. Intensitas cahaya pada dasarnya menyebabkan cuaca ini, yang menjadi sedikit redup karena awan petir, menjadi sangat cerah. Kekuatan cahaya seperti itu jauh melebihi panasnya matahari di langit yang jauh. Cahaya intens macam apa ini? Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melihat cahaya yang begitu kuat. Mata seseorang kemungkinan besar hanya akan melihat warna putih seluruhnya. Tempat ini sepertinya benar-benar kosong, menyebabkan hati semua orang terkejut. Gemuruh petir yang keras muncul seperti raungan dewa petir yang bergema di langit, namun, ledakan yang menggetarkan jiwa tidak muncul. Tempat di mana teratai tiga warna melakukan kontak dengan tinju petir besar memiliki banyak lipatan spasial yang terlihat dengan mata telanjang. Dua energi yang sangat menakutkan itu diam-diam mengikis satu sama lain. Bersamaan dengan erosi dua energi menakutkan, lubang hitam selebar setengah kaki perlahan muncul, ruang di mana dua energi bertabrakan tidak bisa menahan kehadiran yang lain dan akhirnya membentuk beberapa celah spasial. Lubang hitam spasial secara bertahap melebar, itu menyebar sampai ukurannya sekitar 100 kaki di depan banyak mata terkejut. Tinju petir yang sangat besar dan teratai api tiga warna mulai berfluktuasi mengikuti pertumbuhan lubang hitam spasial. Banyak ular perak seperti petir mengikuti tinju besar itu saat mereka turun dengan liar, mereka dengan kasar disalurkan ke arah teratai api, dalam menghadapi serangan liar dan ganas dari tinju petir yang sangat besar itu. Teratai api tiga warna menjadi sangat tenang, itu berputar perlahan dan banyak bibit api, yang samar-samar membawa tiga warna dipancarkan,
menghalangi semua petir perak yang datang turun. Meskipun pertempuran antara keduanya benar-benar sunyi dan ledakan yang terlalu menggetarkan jiwa tidak terjadi. Siapapun dengan penglihatan tertentu dapat mengatakan bahwa pertukaran seperti itu bahkan lebih menakutkan dan berbahaya. Dalam radius 100 kaki dari pertukaran ini, semua orang, termasuk Xiaoyan dan 3 penatua paviliun angin petir utara kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ruang di sekitar lokasi itu telah ditutupi oleh gelombang demi gelombang energi yang sangat liar dan menakutkan. Teratai api perlahan berputar, mengikuti setiap rotasinya, tinju petir yang sangat besar itu samar-samar menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama, ekspresi ketiga sesepuh juga menjadi lebih pucat. Kekuatan destruktif dalam teratai api menyebabkan mereka memiliki ketakutan yang menyebar dari dalam jiwa mereka. Retak. Kecepatan putar teratai api 3 warna tiba-tiba menjadi lebih cepat di depan tatapan yang tak terhitung banyaknya. Mengikuti peningkatan kecepatannya, kecepatan di mana tinju petir besar menjadi redup meningkat. Pada akhirnya, tinju itu tiba-tiba bergetar dan banyak garis retakan perlahan menyebar di depan mata kaget ketiga tetua itu. Akhirnya, itu mengeluarkan suara, retakan, dan runtuh menjadi titik cahaya berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan formasi besar, serangan habis-habisan ketiga sesepuh tidak dapat memblokir teratai api 3 warna yang menakutkan. Jika Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat teratai api 3 warna ini, secara alami sangat sulit baginya untuk mencapai efek ini. Namun, Xiaoyan saat ini telah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze. Dengan demikian, kekuatannya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatan teratai api 3 warna yang dia tunjukkan saat ini, secara alami sangat menakutkan. Bagaimanapun, Angry Buddha Lotus Flame adalah teknik Dou yang kuat yang kekuatannya akan menyertai peningkatan kekuatan Xiaoyan. Selama kekuatan Xiaoyan terus meningkat, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame juga akan menjadi semakin menakutkan. Gruk, tinju petir yang sangat besar runtuh dan ketiga sesepuh akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat. Tidak disangka bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka bertiga bersama dengan bantuan dari formasi penjara 9 surgawi, mereka tidak dapat mengalahkan serangan teratai api menakutkan Xiaoyan. Warna teratai api 3 warna telah menjadi jauh lebih redup saat tinju petir yang sangat besar itu runtuh, namun, untungnya itu tidak tersebar begitu saja. Itu berhenti sejenak sebelum mengeluarkan suara, siu, itu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang dibebankan ke awan petir di langit. Melihat ini, tetua dengan alis panjang itu segera bergetar, dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir yang sangat besar segera keluar dari awan petir. Target mereka adalah teratai api. Bang-bang, pilar petir dengan kejam menyerang teratai api, tetapi itu tidak menyebabkannya berhenti sedikit pun saat bibit api 3 warna muncul. Bibit api ini mungkin tampak seukuran jari, tetapi mereka langsung menguapkan pilar petir menjadi ketiadaan saat bersentuhan. Adegan ini menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Pilar petir tidak menghentikan serangan teratai api, sementara bibit api naik, sinar cahaya yang dibentuk oleh teratai api dibebankan ke awan petir. Balai surga, formasi pencar. Mata tetua dengan alis panjang segera menyusut ke ukuran lubang jarum saat melihat teratai api menerobos ke dalam awan guntur, teriakan keras yang mengerikan bergemuruh. Namun, sebelum ahli Wind Lightning Northern Pavilion di bagian luar formasi dapat pulih dari teriakannya, bagian dalam awan guntur memancarkan ledakan yang menggetarkan jiwa yang bergema di tempat itu. Segera, gelombang api yang sangat besar melonjak dengan cara seperti air banjir yang liar. Awan guntur bertahan sesaat di hadapan serangan dari gelombang api yang sangat besar sebelum meledak, berubah menjadi kelompok cahaya listrik kecil saat itu terjadi. Awan guntur diciptakan oleh para ahli dari Wind Lightning Northern Pavilion dan 3 sesepuh, oleh karena itu, mereka secara alami terlibat sekarang setelah dihancurkan. Segera, tirai petir yang tersebar di semua tempat menghilang. Banyak suara, gruk, dari darah yang dimuntahkan berulang kali bergema di kota Tianbei. Beberapa orang yang berdiri di gedung itu jatuh lebih dulu. Orang-orang di kota Tianbei tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka saat mendengar suara muntahan darah dari segala arah. Badai megah itu juga telah diuapkan oleh gelombang api di langit. Cuaca badai sebelumnya telah berubah menjadi cuaca dengan langit cerah yang membentang ribuan kilometer.
Bahkan upaya bersama dari tiga sesepuh dari Wind Lightning Pavilion dan penggunaan formasi 9 penjara surgawi petir tidak bisa menjebaknya. Xiao Yan ini benar-benar terlalu menakutkan. Setelah melawan tiga sesepuh Wind Lightning Northern Pavilion dan banyak ahli sendirian, kemungkinan nama Xiao Yan akan menyebar ke seluruh wilayah utara dalam beberapa hari. Haha, ini sangat menyenangkan, saya tidak menyia-nyiakan perjalanan kali ini. Pertempuran besar ini adalah yang paling hebat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Sepertinya Xiao Yan hampir tidak bisa menemukan lawan di antara generasi muda. Dikabarkan bahwa Wind Lightning Pavilion memiliki Feng Xiaojie tertentu, bakat pelatihannya dianggap sangat luar biasa dan merupakan pilihan sebagai kepala pavilion timur berikutnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa melawan Xiao Yan. Tubuh tetua dengan alis panjang dan dua orang lainnya di langit terdiam sejenak sementara seluruh kota mengeluarkan banyak percakapan pribadi. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat putih sementara nafas mereka menjadi lamban. Hamburan awan guntur yang kuat sangat berbahaya bagi mereka. Mundur. Tangan lelaki tua dengan alis panjang itu sedikit gemetar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu telah memaksaku keluar, kamu tidak dapat mengharapkanku untuk pergi dengan tangan kosong setelah menghabiskan banyak kekuatan untuk terlibat dalam pertarungan besar denganmu. Xiao Yan tersenyum tipis, matanya mengeras dan kekuatan spiritual yang agung segera melonjak ke segala arah. Segera, itu menembus ruang dan dengan keras menekan tiga sesepuh yang auranya lamban. Grok, tubuh ketiga sesepuh sudah lelah, setelah menderita pukulan berat, seteguk darah segar segera keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka terbang kembali seperti bola meriam. Ketika mereka dipaksa mundur, cincin yang mereka kenakan di jari mereka terlepas. Setelah itu, cincin ini diraih oleh kekuatan spiritual Xiao Yan sebelum terbang kembali padanya. Penatua Feng segera menjadi marah saat melihat cincin penyimpanan mereka telah dicuri. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika Elder dengan alis panjang yang suram menghentikannya. Ayo pergi dulu. Dengan teriakan keras, Elder dengan alis panjang dan dua lainnya melepaskan doki mereka yang tersisa. Kilatan petir melonjak dan ketiganya berubah menjadi tiga sinar cahaya yang mengalir keluar dari kota Tianbei dengan cara seperti kilat. Setelah itu, mereka menghilang ke cakrawala. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat ketiga sesepuh melarikan diri ke kejauhan. Dia memegang tiga cincin penyimpanan di tangannya, bukan karena dia tidak berniat membunuh mereka semua, tapi ketiganya saling menempel seperti permen karet. Jika dia benar-benar memaksa mereka sampai tahap itu, kemungkinan Xiao Yan akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dia mampu mengalahkan mereka bertiga, tetapi membunuh mereka akan membutuhkannya untuk membayar harga yang sangat mahal. Xiao Yan melirik cincin penyimpanan, jari-jarinya mengusap mereka, meminjam kekuatan spiritual yang agung dari Tianhuo Zunze. Dia dapat dengan mudah menghilangkan jejak spiritual pada mereka. Roh Xiao Yan dengan cepat menyerbu cincin setelah melepaskan jejaknya. Setelah pencarian, tiga gulungan berwarna perak cerah berkedip dan muncul di tangannya. Mereka memang bersama tiga orang tua ini. Gulungan tiga warna perak ini mirip dengan yang dia dapatkan dari Chen Yun, bahkan pembuluh darah di permukaannya persis sama. Jelas, ketiga gulungan ini harus menjadi bagian dari 3.000 tubuh ilusi petir, namun, dia tidak tahu apakah dia akan bisa mendapatkan versi lengkapnya setelah memasukkan gulungan yang sudah ada di tangannya. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas setelah berpikir sampai saat ini. Tentu saja, dia secara alami tidak akan mengujinya dalam situasi seperti ini. Dia membalik tangannya dan menyimpan tiga gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Segera, mata gelapnya perlahan beralih ke Hong Tianxiao, yang masih terjerat dengan boneka iblis bumi. Niat membunuh di dalam hati Xiao Yan bahkan lebih kuat ketika menyangkut orang tua ini. Dia tahu bahwa berita tentang Chen Yun sekarat di tangannya telah disebarkan oleh orang ini. Informasi yang dimiliki oleh orang-orang dari Wind Lightning Pavilion padanya seharusnya juga diungkapkan oleh lelaki tua ini. Mungkin tidak mungkin untuk membunuh tiga sesepuh hari ini, tetapi Hong Tianxiao ini harus mati. Hong Tianxiao, yang bertarung dengan boneka iblis bumi di kejauhan, secara alami juga merasakan bahwa ketiga sesepuh telah melarikan diri setelah dikalahkan. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Tiga bajingan tua ini. Hong Tianxiao meraung marah di dalam hatinya.
dia baru saja memaksa kembali boneka iblis bumi ketika dia merasakan sepasang mata sedingin es, yang berisi niat membunuh, ditembakkan dari kejauhan. Ekspresi Hong Tian Xiao langsung menjadi jauh lebih pucat setelah merasakan kepadatan niat membunuh di dalam mata itu, mulutnya dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti keberadaan menakutkan seperti apa yang telah dia sakiti kali ini.